Tidak dibacakan lagi CV-nya ya Pak Loki. Ya. Kalau belumnya kenal, perlu bertobat ya. Kalau yang belum kenal Pak Loki harus bertobat. Tema pada Termasuk malam Hilda. iya, malam hari ini ialah mengasihi jiwa dengan doa. Jadi ya kita juga kadang masih agak bingung nih Pak Loki antara jiwa dengan roh itu kita kadang masih suka ini nanti kita bisa lebih jelas ya dengan keterangan Pak Loki. Tadinya saya sangka mau tentang Imlek Pak. Nanti kita selingi di tengah-tengah Imlek boleh ya, karena masih dalam suasana Imlek. Suasana Imlek ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ros. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, kongsi Fatwa ya sekali lagi. Angpau bisa ditransfer. Pas 1 hari setelah Imlek ya Bapak Ibu semua ya. Tahu Jadi, rekening saya enggak? ya nanti di WA Bu. Kamu ada? Banyak nggak yang merayakan Imlek? Sekarang yang hadir ada 13 ya. Termasuk saya. Ada berapa orang yang merayakan? Merayakan kemarin. Semua ya kayaknya kita ikut ya. Bu Mega ikut ya? Di gereja juga merayakan Pak. Di gereja juga. Bu Ana juga ya? Bu Ros juga nih? Ya. Kalau Bu Hilda pasti. Semua ikut. Ikut. Oke. Nanti kita bincang-bincang seputar Imlek ya, yang menarik ini. Agar kita bisa mendudukkan ajaran gereja Katolik secara benar. Takutnya banyak dengar dari teman-teman, jadi sering justru ajaran agama lain yang ada di benak kita. Tapi nanti tengah-tengah ya Bapak Ibu. Karena banyak pertanyaan baik di kalangan umat Katolik ataupun non-Katolik mengenai makan makanan sembayangan, boleh atau enggak? Berdoa sembahyang pakai iup, boleh atau enggak gitu ya? Terus gereja di dekor, boleh enggak? Ke kubur, cengbeng, boleh enggak? Gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana menyikapi hal-hal tersebut dari perspektif agama kita sendiri yang kita imani yaitu Katolik. Nggak bisa disangkal Bapak Ibu, karena kita tinggal di tengah masyarakat yang majemuk ya, yang plural gitu, banyak agamanya, bahkan mungkin masih ada loh salah satu dari anggota keluarga besar kita yang tidak Katolik, misalnya Buddha atau apa Konghucu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bias begitu, yang mereka ajarkan itu karena setiap hari kita dengar bisa betul-betul kita jadi tidak sadar mengimaninya gitu tanpa sengaja. Misalnya ada orang meninggal 3 hari itu masih di dalam rumah. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? 7 hari masih di halaman. Iya. 40 terbang gitu. Itu betul apa enggak? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu, saya share screen ya. Apakah suara saya jelas terdengar Bapak Ibu? Bagus. Bagus ya. Oke. Sebelum bincang-bincang mengenai Imlek, kita awali dulu dengan BHF ya Bapak Ibu ya. Saya minta tolong Bu Ros atau teman-teman satu orang baca satu nomor karena ini agak panjang nomor yang kedua. Silakan. Nanti gantian yang begitu. Saya bacakan ya. Pada petang hari, jiwa-jiwa datang dan meminta kepadaku untuk mendoakan mereka. Dan aku sungguh berdoa banyak sekali bagi mereka. Pada petang hari itu, ketika perarakan kembali dari makam, aku melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa berjalan bersama kami menuju kapel
dan berdoa bersama kami. Aku berdoa cukup lama karena aku mendapat izin dari superior untuk berbuat demikian. Terima kasih Bu Ros. Jadi Faustina pada waktu itu uh, apa? Seperti biasa pekerjaan rutinnya dia mendoakan jiwa-jiwa. Nah, pada petang harinya itu ketika ada perarakan kembali dari makam, dia melihat himpunan besar jiwa-jiwa berjalan bersama menuju kapel. Ini penting. Jiwa-jiwa itu berjalan bersama menuju kapel dan berdoa bersama mereka. Kemudian kita lihat untuk yang nomor berikutnya, tolong salah satu bacakan. Malam hari, jiwa yang sudah kulihat sebelumnya mengunjungi aku. Ia tidak meminta doa, tetapi mencela aku dengan mengatakan bahwa aku biasanya tampak amat sombong dan congkak. Dan sekarang engkau sedang mendoakan orang-orang lain, sementara engkau sendiri masih memiliki sejumlah cacat celah. Aku menjawab bahwa aku memang telah berlaku congkak dan sombong, tetapi aku telah mengakukannya dan telah melakukan penitensi untuk kebebalanku. Ya, kebebalanku. Dan bahwa aku mengandalkan kebaikan Allah. Kalau aku kadang-kadang jatuh lagi, itu tidak aku sengaja dan tidak pernah aku rencanakan. Juga dalam hal-hal yang paling kecil. Kemudian jiwa itu terus mencela aku sambil berkata, "Mengapa engkau tidak rela mengakui kebesaranku? Mengapa hanya engkau yang tidak menyanjung-nyanjung aku? Karena perbuatan-perbuatan besarku seperti yang dikerjakan oleh semua orang lain. Kemudian aku melihat bahwa ini adalah setan yang tampil dalam rupa jiwa itu. Maka aku berkata, kemuliaan hanya pantas bagi Allah. Enyahlah engkau setan." Dan ketika itu juga jiwa itu jatuh ke suatu jurang yang mengerikan, yang tidak mungkin digambarkan. Dan aku berkata kepada jiwa jahat itu bahwa aku akan menuturkan hal ini kepada seluruh gereja. Terima kasih Bu Eda. Ternyata inilah pekerjaan setan. Setan yang menyamar sebagai jiwa. Jadi ini penting Bapak Ibu. Sampai sekarang masih terjadi. Setan yang tampil dalam rupa jiwa itu. Yang saya kasih warna merah. Jadi kadang-kadang sering ya. Kita melalui medium ada orang yang datang gitu mengaku sebagai apa atau kita panggil bahkan ada orang yang panggil kakek kita, nenek kita, ayah ibu, kita kangen atau mau menanyakan sesuatu mengenai kunci tempat harta disimpan atau kode digital dari brankas kita itu benar-benar mereka bisa menirukan suara kakek nenek atau anggota keluarga kita sampai kita nggak tahu itu setan atau kakek nenek kita gitu ya karena suaranya persis. Semua rahasia tahu. Ditanya apapun mengenai masa lalu tahu. Bagaimana mungkin kalau itu bukan kakek nenek asli gitu ya? Masa setan bisa tahu? Dulu jatuh di mana, ditolong oleh siapa misalnya ya. Masuk rumah sakit berapa hari, yang nengok siapa dan seterusnya. Kok tahu semua? Nah, banyak orang yang masih
apa ya, ragu, bahkan jadi bimbang. Oh betul itu kakek neneknya datang, dipanggil itu bisa. Nah ini Faustina di sini memberikan kesaksian bahwa kemudian aku melihat bahwa ini adalah setan yang tampil dalam rupa jiwa itu. Sedemikian hebatnya Bapak Ibu. Sedemikian hebatnya setan itu sampai bisa menirukan, sampai bisa tahu semua rahasia dari orang yang kita panggil itu, yang kita datangkan itu. Jadi akhirnya kita diarahkan untuk percaya. Untuk percaya bahwa itu jiwa dari kakek nenek kita. Atau saudara atau siapapun ya. Jadi penyamaran seperti itulah yang terus terjadi sampai sekarang. Betul nggak Bapak Ibu? Saya mohon pendapat. Bisa percaya nggak kita akhirnya? Kalau dia tahu rahasia semuanya. Mungkin nggak itu setan? Atau itu betul-betul kakek nenek kita? Atau orang tua kita? Belum Mohon pendapat. dijelaskan, aku percaya. Tapi setelah dapat penjelasan, aku nggak percaya. Terima kasih Bu Elda. Kenapa setan bisa tahu semua ya Bu? Karena setan Bapak Ibu, kenapa bisa? setan itu kan malaikat tertinggi tadinya. Karena sombong jadi jatuh. Dia memang tahu. Memang dia ada kuasa Ya. juga. Terima kasih. Betul ya Bapak Ibu. Setan itu roh murni. Setan itu adalah malaikat sebetulnya. Sama persis. Hanya dia menentang Tuhan. Kita beri nama kelompok yang menentang Tuhan itu setan. Tapi sebenarnya dia malaikat. Kemampuannya sangat tinggi. Jauh di atas manusia. Tetapi tetap di bawah Tuhan. Dan dia adalah roh murni yang abadi. Dia diciptakan sebelum Tuhan menciptakan yang material. Sebelum Tuhan menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita. Jadi dia diciptakan terlebih dahulu. Dia hidup di alam kekal, di waktu kekal. Beda ya antara immortal dan eternal. Kalau Tuhan itu eternal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Alpha, Omega. Tapi kalau setan, manusia bumi, itu immortal. Sekali diciptakan, jiwanya nggak bisa mati. Tetapi awalnya ada. Kapan awalnya? Saat diciptakan oleh Tuhan. Tapi ekornya nggak ada nanti. Kita akan abadi. Jiwa kita abadi. Tapi awalnya ada saat kita dilahirkan, saat diciptakan dunia, saat setan dan saat malaikat diciptakan. Ada awal tapi nggak ada akhir. Itu immortal. Makhluk-makhluk rohani. Tetapi kalau Tuhan eternal. Nggak ada awal, nggak ada akhir juga. Nah, setan ini immortal. Jadi umurnya udah tua sekali. Sehingga dia akan tahu persis kakek nenek buyut kita apa yang dilakukan setiap detik, apa yang dibicarakan, apa yang dibisikkan kepada kita sebelum meninggal, bahwa rumah di Jalan Cideng atau di mana di Menteng akan diberikan untuk kamu. Bisik-bisik. Tapi setan juga tahu. Sehingga kadang-kadang kita jadi ragu kan. Pada waktu kita tes itu, siapa yang datang, apa coba yang dibisikkan oleh kakek kepadaku? Ya kalimatnya persis sampai titik komanya. Dan suaranya dia bisa menirukan persis seperti burung beo. Karena memang dia EQ-nya sangat tinggi. Dan dia hidup di waktu kekal. Artinya, sejak diciptakan pertama oleh Tuhan, dan nanti nggak ada akhirnya. Jadi, kita lahir, kita mati, anak kita lahir lagi mati, lahir mati, dianya tetap ada terus. Jadi dia itu tahu semuanya. Jadi jangan kaget. Dia tahu 6 digit sandi atau password brankas kita. Dia tahu. Dan ini kenyataan. Pada waktu itu ada yang memanggil karena meninggal pemiliknya itu. Nggak bisa buka, akhirnya memanggil pakai medium. Dan 6 digitnya benar. Dan dibuka. Hebat ya. Setan bisa membantu seperti itu. Loh kok membantu? Apa mungkin setan membantu manusia? Oh sangat mungkin. Itulah langkahnya. Setan itu nggak nakut-nakutin kita. Nggak seperti setan pocong atau
apa ya, yang mengerikan itu, yang di kuburan, enggak. Dia datangnya justru dengan elegan. Pertama, tampil secara halus untuk mendekati kita. Bahkan setan bisa menyuruh kita, Bapak Ibu. Lo kan baik berdoa, dekat sama Tuhan. Iya, dekat sama Tuhan, baik. Tetapi dia akan menjatuhkan kita pada waktu tujuannya tercapai, yaitu kesombongan rohani. Kita akhirnya menjadi sombong secara rohani. Nah, itu tujuannya tercapai. Tetapi langkah awalnya seolah-olah baik kan, membuka password dikasih, terus kita menjadi ketagihan. Apa-apa tanya dia deh, bisnis apa ini yang enak, saat ini yang menguntungkan, dan seterusnya. Jadi awalnya itu diarahkan supaya kita menurut dulu. Apapun dia jawab, dia kabulkan, supaya kita ngikutin dia. Tujuan akhirnya kita kehilangan jiwa. Hati-hati Bapak Ibu. Kontrak atau hal-hal demikian, itu resikonya besar sekali, bukan sekarang, tetapi pada saat akhir kita. Jiwa kita yang diambil. Jadi sudah nggak mungkin tuh ke purgatorium atau ke surga tuh nggak bisa. Walaupun kita sekarang bayar, tapi kita bayarnya ke mediumnya kan, 2 juta, 3 juta rupiah, Kalau 5 juta. aku Ya, kadang-kadang Bu. jatuh. Ya, Bu, mohon di mute ya. oke. Jadi kita bayar sekarang itu bayar manusianya, mediumnya, pakai uang rupiah atau dolar, bayar kartu tarot dan sebagainya. Tetapi kita belum membayar jasa setan loh. Itu jasa mediumnya. Jasa setan hanya dibayar hanya di akhir hidup kita. Jadi mau ke Gunung Kawi, Pesugihan, Bulus Putih, babi ngepet, banyak itu ya, banyak sekali. Sama polanya, kita membayarnya di akhir. Memakai jiwa kita. Atau jiwa anak kandung kita dan sebagainya. Tapi yang mereka minta adalah jiwa. Nah ini jangan sekali-kali kita bermain di area ini. Pasang susuk lah, atau supaya tokonya rame, minta apa begitu ya, supaya laris begitu. Nah itu enggak boleh, karena kontraknya ini jiwa. Bapak Ibu, cara tampilnya setan itu sangat beragam. Tadi kan saya kasih contoh, ada kartu tarot, ada palm reading itu apa? Baca garis tangan, siamsi, berbagai ramalan ya, bukan perakiraan. Kalau perakiraan cuaca bukan, lain ya. Itu sains. Nah, hati-hati di Feng Shui. Feng Shui itu campuran. Ada sains, tapi ada tahayulnya. Sulit membedakan, memilah-milah mana mana tahayul, mana sainsnya. Untuk mudahnya, lupakan saja. Walaupun ada sainsnya. Karena kita kadang-kadang bingung, ini sains atau tahayul. Hal-hal tahayul, Bapak Ibu, kenapa berbahaya? Karena dia itu membuat erosi dari iman kita. Semakin kita banyak percaya pada tahayul, semakin erosi iman kita. Akhirnya habis. Nah, tadi kita katakan bahwa 3 hari di rumah arwah kalau orang yang meninggal, 7 hari dan sebagainya. Itu tidak ya. Kita harus kembali kepada ajaran Gereja Katolik, ajaran magisterium. Bahwa seketika detik itu juga seseorang meninggal, itu dia langsung diadili secara pribadi. Disebut pengadilan pertama. Entah masuk surga, entah masuk neraka, atau api penyucian. Tapi langsung. Jadi nggak berhenti dulu di rumah, di halaman, dan sebagainya. Nggak ada itu. Jadi kalau kena tertabrak kereta atau di tol Cipularang kilometer berapa, gitu ya, 100 dan sebagainya yang sering terjadi kecelakaan itu bukan jiwanya di situ, tetapi setan yang menyamar sebagai orang yang pernah meninggal di situ.
Demikian pula di dalam kereta api dan sebagainya ya. Jadi kita harus eh, kembali mengajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, karena kita kan tumbuh terus nih, punya anak, punya cucu. Kalau kita nggak kasih tahu mereka, Bapak Ibu, kitanya tahu, tapi belum tentu anak cucu kita tahu, menantu kita tahu, belum tentu. Nah, itu tugas kita untuk mewartakan yang benar. Sebagai patokan buat kita adalah kitab suci dan KGK. KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Itulah sumber kita. Jadi patokannya di situ. Hampir, ya nggak seluruhnya, sebagian besar hal-hal ajaran iman Katolik ada di KGK. Bapak Ibu, kalau ada yang bertentangan dengan KGK, kita lupakan itu. Contoh kejatuhan cicak lah, dan macam-macam lah, tahayul-tahayul itu banyak sekali. Kita harus mengembalikannya ke ajaran yang benar. Ini akibat dari kita hidup bersama dengan bermacam-macam agama, kultur, sering tumpang tindih seperti itu. Sehingga kita sering lupa ajaran kita sendiri atau bahkan tidak tahu. Nah, kenapa Faustina bisa didatangin oleh jiwa-jiwa itu ya Bapak Ibu ya? Bukankah jiwa-jiwa itu ada di surga? Pasti nggak datangin Faustina, kecuali Bunda Maria dan beberapa orang kudus yang mau menyampaikan pesan Tuhan. Yang umum menjumpai kita yang masih hidup adalah orang-orang di purgatorium. Kalau di neraka nggak mungkin, karena itu kekal. Nggak ada gunanya minta didoakan dan sebagainya. Yang berguna, yang berguna bagi mereka, doa kita bagi mereka itu hanya orang yang apa jiwa yang di purgatorium. Tapi kok bisa bertemu kita ya? Kenapa bisa keluar dari purgatorium? Itu tentunya atas seizin Tuhan. Dan pasti datangnya ke orang yang kaya. Itu pasti Bapak Ibu. Orang yang kaya secara rohani. Jadi hidup doanya betul-betul mendalam. Jadi nggak mungkin kalau orang miskin meminta bantuan ke orang miskin, gitu kan? Karena dia sini nggak punya apa-apa. Pasti dia datang ke orang kaya, orang yang doanya kuat, sehingga dia bisa minta tolong untuk ikut didoakan. Nah, inilah konfirmasi. Saya pribadi, tidak di dalam bagi kaya, saya pribadi memaknainya bahwa Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa mendoakan arwah itu betul-betul berguna. Karena arwah itu atas seizin Tuhan datang kepada orang yang kaya tanda petik secara rohani sampai 2 atau 3 kali dan dia berterima kasih sudah itu bahwa dia sudah di surga. Nah inilah bukti uh, Tuhan seizin Tuhan itu membuat kita menjadi semakin yakin bahwa mendoakan arwah itu, mengasihi jiwa dengan mendoakannya itu sungguh berguna. Maaf ya, toko sebelah kan tidak mengenal itu. Jadi mereka tutup mata terhadap kitab suci. Karena mereka nggak mengakui Deuterokanonika. Di kitab 2 Makabe, bab 12 ayat 48 itu ada. Jadi dasarnya di kitab suci itu ada. Tapi karena Deuterokanonikanya nggak diakuin, dia tutup mata nggak ada. Kita lupakanlah ya mereka itu. Nah, uh, alat ukur yang mudah untuk mengetahui apakah yang meminta itu adalah jiwa yang sedang menderita di api penyucian atau setan yang berpura-pura seperti yang menjumpai Faustina tadi. Setan yang berpura-pura menjadi jiwa yang membutuhkan bantuan itu bisa kita lihat tadi sudah disebutkan pertama apakah kita sendiri itu tesnya pada diri kita sendiri
Apakah aku kuat mendoakan? Pantas aku dimintain tolong. Apa aku kuat hidup doaku? Itu pertama. Kedua, setelah dia datang, jiwaku ini menjadi ketakutan atau damai setelah mendoakan arwah yang minta tadi itu, yang berpura-pura tadi itu. Kalau itu damai, kemungkinan besarnya betul jiwa yang di api penyucian. Tetapi jika kita menjadi ketakutan dan kita menjadi kemerungsung gitu ya bahasa Jawanya itu, malah semestinya bukan. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan untuk mohon perlindungan agar tidak diganggu lagi oleh roh jahat. Jika itu bukan jiwa yang memohon. Karena kita kan pasti doakan. Yang paling bagus dengan memohonkan wujud misa. Karena Ekaristi itu berguna untuk mengampuni dosa orang hidup dan orang mati. Nah, dengan kita mohonkan di dalam wujud misa 3 kali setidaknya, dan jika dia tidak datang lagi, ya kemungkinan betul jiwa di api penyucian. Tapi kok terus mengganggu, terus datang terus, kemungkinan sudah bukan jiwa yang di api penyucian. Dan menakutkan ya, mencela. Tadi kan mencela Faustina ya. Mengapa engkau tidak rela mengakui kebesaranku? Ini persis seperti pada waktu Yesus dicobai di padang gurun ya. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke sana, dicobai oleh setan kan? Ditunjukkan Yesus dibawa ke tempat yang sangat tinggi, ke gunung yang sangat tinggi, ditunjukkan kerajaan dunia supaya Yesus mau menyembah setan itu. Jadi Tuhan yang disuruh menyembah setan. Dia ingin kebesarannya diakui. Demikian pula kepada Faustina nih, diulang lagi nih. Mengapa engkau tidak rela mengakui kebesaranku? Mengapa hanya engkau yang tidak menyanjung-nyanjung aku? Karena perbuatan-perbuatan besarku seperti yang dikerjakan oleh semua orang lain. Nah, inilah kebanggaan setan. Karena orang lain ini menyanjung-nyanjung setan. Kecuali Faustina itu ya. Karena kebanyakan orang apa ya, silau dengan harta dunia, dengan kerajaan dunia. Jadi setan itu senang sekali gitu ya, demi uang, demi jabatan, dan sebagainya. Pokoknya yang duniawi ya Bapak Ibu ya. Itu tanda petik menjadi ilah-ilah yang lain, menjadi berhala. Makanya dia tegur Faustina dengan kalimat itu. Oke, mari kita lanjutkan. Jiwa-jiwa di purgatorium itu tidak bisa mendoakan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia sedang menderita. Ada yang pernah bertanya begini Bapak Ibu. Kita, orang yang hidup di dunia, itu dalam menjadi satu anggota tubuh Kristus. Yesus sebagai kepalanya. Baik kita yang sedang hidup di dunia, baik orang yang jiwa yang di purgatorium, ataupun jiwa yang di surga, itu menjadi satu kesatuan. Tubuh mistik Kristus. Seperti tangan, kaki, dan badan kita. Saling terkait dan saling mendoakan. Pertanyaannya, hal yang biasa kalau kita minta bantuan para kudus mendoakan kita, mau Bunda Maria, Alfonsus Ligiori, atau siapa aja deh, Bernadette Soebiro, siapa aja, Santo Yosef, itu hal yang biasa. Dan di KGK ada. Tetapi, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah kita bisa memohon, meminta tolong jiwa-jiwa di api penyucian untuk mendoakan kita? Tidak. Tidak. Di KGK tidak didefinisikan. Maksudnya, tidak dinyatakan bisa atau tidak. Tapi pendapat pribadi saya seperti Bu Hilda, tidak. Karena dia sendiri sedang mengalami kesulitan. Menderita loh. Di api penyucian itu menderita. Karena pernah ada kesaksian kan ya. Salah satu santo saya lupa. Disuruh pilih menderita 3 hari di api penyucian
atau 3 tahun di dunia, dia pilih yang singkat. Di api penyucian. Dipikirnya 3 hari doang. Setelah dijalanin, dia minta ampun. Tuhan, berikanlah aku penderitaan seumur hidupku. Sampai aku kembali kepadamu. Tapi jangan masukkan lagi aku di api penyucian. Nggak enak sekali. Jadi, jiwa-jiwa itu sedang dimurnikan. Setiap saat, kotoran-kotorannya lepas. Cinta dirinya lepas. Cinta diri di hal apa gitu ya. Mulai lepas. Sampai akhirnya kalau murni, dia lompat. Ditarik ke surga. Dia bahagia. Sekaligus menderita. Dia bahagia karena jelas. Kotorannya semakin lama semakin berkurang. Sampai waktunya tiba, masuk ke surga. Itu bahagianya. Tapi penderitaannya, kesedihannya, karena kerinduannya untuk segera melihat Allah, untuk mengasihi Allah yang tertunda. Walaupun di beberapa ajaran kuno, abad-abad pertama, api penyucian itu lebih digambarkan sebagai tempat, lokasi, kumpulan orang-orang yang harus dimurnikan dengan berbagai penderitaan. Kemudian berkembang Bapak Ibu. Tahun 1000, abad pertengahan lah. Saya lupa tepatnya. Itu pengertian tempat berubah menjadi keadaan. Suatu situasi. Karena itu jiwa tidak butuh tempat. Kalau fisik butuh tempat. Karena itu jiwa. Jadi bukan tempat. Tapi suatu keadaan keterpisahan dengan alam. Penderitaan itu. Karena terpisah oleh alam. Karena dia tidak punya tubuh. Kita kan sulit menerimanya. Masa terpisah malah menderita? Ya kangen-kangen aja lah gitu. Gak usah menderita. Karena kita memikirkannya masih memakai daging. Yang penting ada minuman enak, dingin, makan kenyang. Ya, itu karena ada fisiknya. Jadi kerinduan akan Allah tertutup oleh keinginan daging. Tetapi begitu sudah menjadi roh murni, dagingnya nggak butuh apa-apa. Kerinduan akan Allah itu luar biasa. Karena cuma itu satu-satunya doang yang bisa kita harapkan. Jadi bagi kita yang sekarang susah menerima, kenapa menderita? Karena rindu. Ya kangen lah anaknya di Amerika atau apa. Kalau punya uang ya tiket, oke. Belum bisa ketemu karena COVID ya sedang masuk, oke. Rindu tapi kan nggak sampai menderita bagaimana begitu ya. Nah, kalau di api penyucian itu penderitaannya luar biasa. Karena hanya itu harapannya. Untuk melihat hanya satu harapannya melihat Allah. Nggak ada fisiknya, nggak ada hiburan TV atau nonton drama Korea, nggak bisa begitu. Jadi harapannya cuma berjumpa dengan Allah itu. Ya itulah yang membuat dia menderita amat sangat. Jadi jiwa di purgatorium itu most likely, kemungkinan besarnya itu nggak bisa mendoakan kita, walaupun tidak didefinisikan di dalam Alkitab. Dalam bentuk inilah Tuhan mengirim tadi jiwa yang minta tolong, jika itu jiwa beneran. Dalam bentuk inilah menjadi nyata persatuan tubuh Kristus, baik yang di dunia, di api penyucian, maupun di surga. Kita yang wajib justru mendoakan mereka di api penyucian. Walaupun kita nggak tahu. Rasanya dia berdosa loh. Buat apa kita doakan? Kan kalau neraka nggak bisa pindah. Sekali masuk neraka kekal. Buat apa didoakan? Nggak bisa begitu. Karena kita nggak tahu. Seperti uh, Dismas ya, penjahat yang di samping kanan Yesus. Di detik-detik terakhirnya, dia bertobat, dia minta ampun, karena kerahiman ilahi, diampuni. Di mata kita nggak dengar apa dia bertobatnya di dalam hati, kita nggak dengar, kita taunya dia penjahat, pembunuh berantai atau apa gitu ya, sehingga kita menghakimi dia pasti masuk neraka, nggak usah doakan. Itu nggak boleh. Siapapun kita doakan,
Karena atas kerahiman Tuhan mungkin dia diampuni. Nah, inilah jiwa-jiwa yang malang. Karena semua orang menganggap dia itu penjahat, nggak usah didoakan lagi. Contohnya Hitler atau siapalah gitu ya, pembunuh serial serial killer atau siapa lah gitu. Itu justru nggak ada orang yang mendoakan loh Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang baik pasti banyak yang mendoakan. Nah, mungkin kita sering lupa teman atau musuh kita yang meninggal atau orang jahat, nggak usah lah, sudah pasti neraka. Jangan, kita nggak tahu isi hati, karena hanya Tuhan yang memiliki hati manusia. Kita doakan saja. Nanti mau basir dong kalau di neraka. Enggak. Ternyata doa kita yang tadi seolah-olah mubasir mendoakan orang berdosa, misalnya betul dia itu masuk neraka, doa kita itu tidak sia-sia. Ternyata perbuatan baik kita itu nggak ada yang sia-sia. Tapi dialihkan kepada orang di purgatorium. Menjadi harta pusaka gereja. Menjadi sumber indulgensi. Sumber utamanya Kristus. Sumber utama indulgensi. Kemudian itu jasa-jasa Kristus. Kemudian perbuatan baik para kudus. Doa para kudus. Kemudian doa-doa kita itu. Salah satunya doa kita yang nyasar kepada orang yang kita doakan ternyata masuknya neraka. Tetapi itu menjadi harta dan sebagai istilahnya apa ya, uang kas itu kalau di komunitas atau di suatu doa, uang kas bersama gitu. Siapa yang perlu nanti bisa mengambil dari situ. Itu atas doa-doa kita. Jadi maut atau kematian tidak memisahkan kita yang hidup kepada jiwa-jiwa yang sudah meninggal tadi. Baik yang masuk api penyucian ataupun masuk surga. Inilah kesatuan itu. Perbuatan kasih yang menghendaki keselamatan bagi sesama itu adalah ungkapan yang nyata. Dari apa? Dari ayat saling tolong menolonglah dalam menanggung beban. Itu di Galatia 6 ayat 2. Jadi itu bentuk nyata saling menolong dalam menanggung beban. Yang sudah kudus di surga menolong kita. Kita menolong yang di api penyucian. Dan pada saat gilirannya dia sudah masuk surga, yang kita doakan dari api penyucian, dia akan balik mendoakan kita. Jadi seperti lingkaran begitu. Kita lihat slide berikutnya. Tolong bacakan PHF 594. Silakan. Salah satu. Santa Faustina mengatakan, aku memahami betapa eratnya ketiga tahap kehidupan jiwa. Itu saling berkaitan secara erat. Maksudku, kehidupan di bumi, di purgatorium, dan di surga. Persekutuan para kudus. Nah, ini, Faustina juga mengatakan, seperti yang dikatakan di KGK, bahwa inilah persekutuan para kudus yang tadi kita bahas bersama, baik yang di bumi, jiwa kita yang masih hidup ini, orangnya masih hidup, maupun yang di api penyucian maupun di surga, itu erat sekali berkaitannya. Dikatakan di PHF 594. Bapak Ibu, KGK nomor 1414 mengatakan, sebagai korban, Ekaristi itu dipersembahkan juga untuk pengampunan dosa orang-orang hidup dan mati, dan untuk memperoleh karunia rohani dan jasmani dari Tuhan. Inilah Bapak Ibu, doa kita berguna betul, tetapi yang paling tinggi tingkatannya adalah kita mintakan dalam wujud misa.
Kalau kita ditanya orang lain kenapa, kita bisa menjelaskan dia ke KGK 1414 ini. Jadi untuk pengampunan dosa orang-orang hidup dan orang-orang mati. Bagi orang hidup, kita pun dihapuskan dosanya. Tapi dosa ringan. Karena ada ritus sobat di awal itu ya. Kalau dosa berat kita hanya bisa dengan sakramen pengampunan dosa. Ingat Bapak Ibu, Ekaristi untuk jiwa yang sudah meninggal di purgatorium, itu juga dosa ringan. Yang dosa berat nggak bisa masuk purgatorium. Masuknya neraka. Jadi, yang masuk purgatorium adalah jiwa yang dosanya bukan dosa berat. Loh, bagaimana kalau dia melakukan dosa berat? Kan sudah minta pengampunan dosa. Nah, itulah gunanya. Sakramen pengampunan dosa. Sakramen pengampunan dosa mengubah vonis dari neraka menjadi api penyucian. Dari dosa berat menjadi dosa ringan. Berarti sudah confirm ya. Yang di Ekaristi itu untuk menghapus dosa ringan. Baik untuk orang hidup maupun orang mati. Karena nggak bisa untuk orang di neraka. Untuk orang di purgatorium. Menjadi bukti bahwa di purgatorium adalah untuk orang yang dosanya ringan. Walaupun di dunia melakukan dosa berat, maka segeralah untuk minta sakramen pengampunan dosa. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada satu contoh Bapak Ibu. Doa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Nanti dibaca sendiri ya. Kita sekarang seperti Bu Ros tadi katakan masih suasana Imlek gitu ya. Baru 1 malam. Belum 24 jam ini. Nah, sering banyak pertanyaan. Boleh nggak kita makan makanan sembayangan? Ada nggak Bapak Ibu yang ikut sembayangan di sini? Saya ikut. Ikut. Ada lagi selain Ibu Hilda? Ada nggak? Saya ikut. Aku ikut makan. Ikut. Makan. Bagus. Aku juga makan. Apalagi kalau lagi lapar. Karena nggak tahu. Dulu Linda waktu masih kecil, Pak. Karena Oh, tadi bilang gitu, Pak. sekarang Jadi, nggak ya Bu Linda ya? gambar katanya. Sekarang udah enggak, Udah Pak. nggak berani. Sekarang aku masih makan. Kata yang makan gitu kan nggak tahu. Tapi katanya ada temen yang pernah gitu makan sembayangan gambar. Nah, berarti jadi Aku tetap tuh rasanya biasa, enak. Sekarang kita bahas bersama ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan di depan Bapak Ibu. Kita banyak menerima ajaran dari berbagai kepercayaan yang lain. Saking tumpang tindihnya, kita nggak tahu yang ajaran kita yang mana. Karena Kristen nggak boleh pegang hiu, apalagi makan makanan sembahyang gitu ya. Ada yang bilang boleh. Nah, sebetulnya kembali ke kitab suci dan KGK. Mari kita lihat. Ini kitab suci yang membahas yang paling jelas, Bapak Ibu tolong catat ya. Tapi ini nanti kalau mau ini saya bagikan. Di surat Paulus ya, di 1 Korintus Bapak Ibu. 1 Korintus bab 8 dan 1 Korintus bab 10. Tetapi karena ayatnya banyak sekali, agar nih tampilan PowerPoint-nya ini tidak terlalu penuh, kecil-kecil, saya ambil yang penting-penting. Tapi nanti Bapak Ibu tolong baca sendiri, lengkap, karena puluhan ayatnya, 1 Korintus 8 dan 1 Korintus 10. Jadi konteksnya, Korintus itu kota pelabuhan, ada 2 pelabuhan bahkan. Kota metropolitan. Namanya kota pelabuhan berarti bertemunya segala bangsa. Banyak orang Yunani, orang luar negeri, orang Israel, pokoknya kumpul di situ. Semua, ya bukan semua bangsa, banyak bangsa di situ.
Bahkan sampai ada kuil penyembahan berhala yang dilayani oleh seperti tanda petik biarawati-biarawatinya untuk melakukan hubungan seks secara free, gratis, demi menyembah berhala. Jadi banyak sekali orang-orang dari kapal itu yang suka ke Korintus. Nah, akibatnya di Korintus itu banyak menyembah berhala, termasuk mempersembahkan makanan kepada dewa-dewinya. Nah, terus setelah dipersembahkan, banyak pertanyaan. Makanan yang dipersembahkan boleh nggak dimakan? Terhambar. Bisinya berkurang 13,2%. Atau rasa yaminya hilang. Rasa yami, rasa nikmat, rasa apa itu ya. Asinnya berkurang, manisnya bertambah, atau apa. Terus pertanyaan berikutnya, kalau datang ke kuilnya boleh nggak? Ya asal nggak nyembah boleh. Oh banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan begitu. Akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah ini kalau mau lihat konteksnya. Ini berlaku untuk kita sekarang ini Bapak Ibu. Ya kita nggak di Korintus ya, kita di Jakarta atau dimanapun. Sama. Kita hidup bersama dengan saudara-saudara yang memeluk agama lain. Boleh nggak sih makan makanan sembayangan? Nah ini. Kita kembali ke pengertian Imlek sendiri. Imlek itu sebetulnya itu bukan agama. Jadi Imlek dirayakan di Cina itu sebelum ada Tao, sebelum ada Konfusius, sebelum ada Buddha. Jadi itu perayaan petani sebetulnya. Musim semi. Ya, menyambut datangnya musim semi. Dari musim dingin. Nah, kalau musim dingin, petani itu menderita loh. Karena sawahnya itu kan dilapisin es. Ya nggak bisa nanam apa-apalah di atas es. Jadi dia harus menabung dulu kan, supaya nanti di musim dingin bisa makan. Ini mirip dengan Hari Raya Pondok Daun, tapi sedikit terbalik. Hari Raya Pondok Daun itu bulan September-Oktober, dirayakan oleh orang Israel Yahudi. Itu untuk mengucap syukur atas hasil panen. Tapi kalau di Cina, berdoa, memohon harapan, menyampaikan harapannya supaya memperoleh berkat agar permulaan semi, musim semi, permulaan kehidupan lah gitu, berlangsung dengan baik supaya bisa panen. Nah, kalau di Israel panen duluan baru disyukurin. Kalau di Cina memohon agar berikutnya nggak ada gangguan dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan agama dan sudah dinyatakan disekulerkan gitu ya. Dilepas betul-betul tidak terkait dengan agama oleh pemerintah Cina, dianggap upacara kenegaraan. Jadi sudah menjadi ranahnya sudah bukan kepercayaan atau agama lagi, tetapi sebagai festival gitu. Festival musim semi. Nah, itulah sebetulnya pengertian Imlek ya. Sebelum Buddha masuk ke Cina, sebelum Tao, sebelum Konfusius. Jadi untuk mengungkapkan rasa syukur musim semi telah tiba. Berarti aku bisa bertani lagi. Dan berdoa harapan, meminta harapan supaya ya rezeki berlimpah, nggak puso panennya, nggak dimakan belalang, dan sebagainya. Nah itu sebetulnya asal mulanya Imlek. Nah bagaimana dengan sembahyang? Sebetulnya itu apa yang disembahyang? Jadi ini Bapak Ibu, pengertian ini sendiri penting. Sebetulnya kata yang tepat itu peringatan atau mengenang arwah. Jadi bukan nyembayangin arwahnya. Kita sembayang kepada Tuhan. Dengan mengenang atau memperingati arwah. Oh dia sukanya ronde. Oh lontong, cabut, apalah gitu ya. Nasi rames, nasi uduk. Ya disediakan di meja itu nasi uduk. Tetapi jadi bias. Yang biasanya makanan mengandung babi. Karena dengan asumsi orang Chinese suka makan babi. Padahal kalau dia itu vegetarian,
pada waktu dia hidup, terus di meja sembayangnya itu ada babi, cukyok gitu, atau babi panggang, ya nggak cocok juga kan? Karena untuk mengenang dia, dulu kita makan di rumah makan apa gitu ya, wah enak babi panggangnya, terus kita sediakan itu. Ya itu memang betul. Tetapi jika dia vegetarian, ya sediakan nasi uduk mungkin gitu, dengan leunca atau dengan lalapan. Karena mengenang peristiwa dulu sewaktu dia hidup, aku mengasihi dia, makan bersama dia, makan pete, makan leunca. Ini menjadi gak karu-karuan. Yang disediakan yang berbau babi, ada ayam, ada telur bebek, telur ayam, dan kawan-kawannya. Karena saya sendiri dulu juga begitu. Jadi makanannya banyak hewannya justru. Ada buah juga. Tadinya untuk memperingati, tapi kita lupa bahwa orang yang meninggal itu ternyata vegetarian. Jadi kebawa oleh suatu kebiasaan yang keliru. Nah, maka kata tepatnya adalah memperingati atau mengenang, bukan menyembayangi arwah itu. Arwahnya di atas, Bapak Ibu. Kita kembali ke KGK, ke ajaran magisterium gereja. Pada waktu meninggal, detik itu juga dia diadili. Nggak bisa jalan-jalan ke bumi. Nah kalau bisa sembahyang tiap hari, dia keluar dari api penyucian. Cuti dong. Enak amat bisa cuti. Kalau kita punya uang bisa masak setiap hari, sembahyang setiap hari, cuti terus setiap hari. Nggak bisa begitu. Jadi nggak ada hukumannya nanti. Nggak bisa keluar. Kita justru berdoa seperti Koronka. Kita berdoa agar Tuhan ampunilah dosa-dosanya. Hantarlah jiwanya ke dalam surga. Nah, itu sebetulnya yang dia perlukan oleh si jiwa-jiwa itu. Nah, makanan itu yang makan ya kita. Bukan ditujukan kepada Yesus makanannya. Yesus nggak perlu makan. Kita juga arwahnya nggak perlu makan karena mereka roh murni. Allah itu roh murni. Malaikat setan itu roh murni. Jiwa-jiwa di api penyucian neraka surga roh murni. Nggak punya usus, nggak punya lidah. Lah kalau punya usus, punya lidah, dia pasti BAB. Dia perlu toilet. Kalau sakit perlu dokter. Waduh, nggak ada dokter lagi. Nggak ada obat diare. Nah, itu kan sering dimakan lalat. Karena terbuka makanannya gitu ya. Jadi mohon dipahami bahwa mereka itu roh murni. Tidak memberikan dampak apapun terhadap barang-barang itu. Nah, nanti kita cerita. Kita lihat cerita di kitab suci. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 14. Ini waktunya karena pendek, saya bacain aja ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini Paulus yang menulis, jauhilah penyembahan berhala. Ini benar, kita harus menjauhi penyembahan berhala. Kita nggak boleh ikut ritualnya. Menyembah berhala nggak boleh. Nah itu saudara kita, suamiku, istriku, anakku masih Konghucu, masih Buddha menyembah berhala. Ya kita nggak boleh larang dia, itu kepercayaan dia, kita hormati dia. Tapi kitanya nggak boleh menyembah berhala. Teman kita, silakan. Kalau dia memang kepercayaannya itu agama lain ya. Tapi ini lihat di kitab suci dikatakan jauhilah penyembahan berhala. Nah maksud saya mau mendudukkan supaya jangan bingung di dalam hidup bersama teman-teman kita yang agamanya banyak macamnya, makan makanan sembahyang, pakai hiu dan sebagainya. Kita lanjutkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Ini ayat 23. Dari 10 dari ayat 14 saya lompat ke 23. Karena itu kurang penting, hanya supporting aja. Nanti bisa baca sendiri. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna, kata Paulus. Boleh, tapi belum tentu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Maksudnya, kita boleh makan makanan sembahyang itu boleh. Nggak masalah. Selama kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maksudnya gimana? Contoh, jangan makan babi
di depan Orang Muslim. teman kita yang Muslim. Nanti dia jadi kepingin. Seperti teman anak saya, dia bilang, tolong dong aku diajak makan babi, tapi jangan kasih tahu ya. Nanti kalau sudah selesai baru kasih tahu. Ya benar, diajak makan babi. Wah enak sekali. Setelah selesai baru dikasih tahu. Itu tadi babi. Oh ya sudah nggak apa-apa karena sudah terlanjur. Nah ini true story loh. Benar-benar terjadi. Itu sebenarnya menjadi batu sandungan. Harusnya nggak boleh. Jadi kalau dengan kita makan, terus ada orang Katolik yang lain yang lihat, loh itu Pak Yopi, Bu Sylvie, Bu Hilda makan, Bu Meike, berarti mereka itu setuju dengan makanan sembayangan. Kalau gitu, aku akan menuruti mereka. Aku akan ke kelenteng dan sembayang serta makan makanan sembayangan. Jadi misleading gitu. Karena mereka tidak punya pengetahuan yang baik, yang kuat. Hanya melihat terus mengambil kesimpulan. Nah itu nggak boleh. Kita lebih baik jangan makan di depan mereka. Tetapi jika kita diundang makan oleh orang-orang Buddha semua atau Konghucu semua, tidak ada orang yang bisa terjerumus menjadi batu sandungan, makanlah sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Mumpung free ya. Makanya Paulus mengatakan, Mumpung free. segala sesuatu, ya mumpung free Bu, segala sesuatu diperbolehkan. Ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Bapak Ibu, di Korintus orang tuh menyembelih sapi itu kan banyak itu ya, 200 kilo atau berapa tergantung ukurannya. Yang dipersembahkan misalnya 10 kilo atau 30 kilo atau 70 kilo. Sisanya bagaimana? Dijual. Walaupun setelah dipersembahkan di kuil, terus dijual. Ya nggak apa-apa. Dibeli aja, dimasak untuk rendang, untuk ketupat, Idul Fitri, untuk apa. Nggak apa-apa. Jadi beli mentahnya juga nggak apa-apa. Makan matangnya juga nggak apa-apa juga. Jadi mentah-mentah dipersembahkan di kuil-kuil, nggak apa-apa kamu beli di pasar. Nggak usah tanya kepada penjualnya, Pak ini persembahan atau dari tempat penyembelihan Pak, di Tapos Pak, tempatnya Soeharto. Nggak perlu tanya gitu, beli aja. Ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, maksudnya tidak percaya pada Tuhan. Orang yang tidak percaya pada Tuhan kan makan makanan seperti itu. Kalau kita diundang makan, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Ini Bapak Ibu. Ini ayatnya, mohon diingat. Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Wah, ini tadi kamu persembahkan enggak? Coy, kamu persembahkan enggak, Bro? Kalau persembahkan aku enggak mau, Bro. Kalau enggak, aku mau. Enggak perlu. Mau dipersembahkan enggak ada gunanya. Ayat 28. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah makan makanannya. Nah, kalau ada yang menegur kita gitu, kita jadi nggak boleh makan. Nah, di sini yang membingungkan umat Katolik. Boleh atau kagak? Ternyata pelik rumit. Maksudnya, pada dasarnya boleh makan sekenyang-kenyangnya. Bu Hilda mengatakan mumpung free. Betul. Tetapi jika menjadi potensi batu sandungan bagi orang lain, jangan. Jadi nggak makan bukan karena arwah-arwah itu menyisakan makanan, tetapi supaya orang lain nggak jatuh. Karena kita sebagai batu sandungan, kita jadi berdosa pada Yesus. Jadi nggak makan bukan karena sisa rohnya, tetapi membuat orang lain menjadi gundah gulana, menjadi salah berpikir. Ayat 28. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, oh ya, tadi sudah ya. Oleh karena itu, dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Jadi jangan makan. Jangan menyembah berhala. Kedua, makanlah apa saja yang dipersembahkan kepada setan siapapun, nggak penting. Ketiga, jangan makan kalau kamu menjadi batu sandungan. Jadi makanlah jika tidak menjadi batu sandungan di antara kalangan sendiri, yang orangnya Buddha, Konghucu, Tao. Tapi jangan makan kalau ada orang-orang Katolik
atau orang-orang Muslim sehingga mereka jadi kepingin ikut makan berhala. Kedua, makanlah apa saja, mau buahnya, mau bunganya, mau sayurnya, mau dagingnya. Yang ketiga, jangan makan. Seolah-olah bertentangan kalau menjadi batu sandungan. Keempat, makanlah yang dijual di pasar tanpa tanya itu bekas sembayangan atau enggak. Berikutnya, ini 1 Korintus 8 ya. 1 Korintus bab 8, kok tadi bab 10. Ini bab 8. Tentang hal makan daging, bab 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini Paulus mengatakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, gitu ya. Jadi nggak ada itu berhala. Kita buat burung atau tikus dari emas terus kita sembah tikus, makanlah ini padi atau makanlah ini babi panggang. Kemudian sate atau babi panggangnya kita nggak makan. Itu tikus kita buat di tangan patung berhalanya itu. Ya nggak ada apa-apanya, gitu maksudnya. Bab 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan. Kita bebas makan itu, tapi jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena Bapak Ibu di Zoom ini kan kuat, benar. Nggak apa-apa makan apa saja, tapi jangan sampai dilihat orang yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, kita punya pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, ini menjadi batu sandungan. Nah, ini Bapak Ibu, yang penting bagi kita untuk mendudukkan sesuai dengan ajaran iman Katolik. Bapak Ibu, di Roma bab 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan makanan itu masalahnya dan minuman itu. Kerajaan Allah nggak bicara soal itu. Sunat nggak masalah. Dahulu sebelum konsili pertama di Yerusalem, orang harus sunat. Kalau nggak sunat, nggak masuk surga. Oleh karena itu Paulus memberontak, mengadakan konsili bersama Petrus dan Yakobus. Akhirnya betul, yang menjadi umat Allah itu nggak harus disunat. Dan mau makan babi, nggak makan babi, dulu orang Israel nggak makan babi. Maka di Israel nggak dapat ternakan babi, Bapak Ibu. Adanya di luar negerinya, di samping-sampingnya, di seberang Yordan. Di luarnya. Karena nggak makan babi. Jadi kita kan bukan orang Yahudi ya, bukan agama mereka. Kita Nasrani. Nah, kerajaan Allah itu bukan sunat, bukan makanan, bukan minuman. Maaf ini ayatnya tadi tertinggal. Sirak bab 7 ayat 33. Ini mengatakan begini Bapak Ibu. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tetapi orang mati pun jangan kau kecualikan pula dari kerelaanmu. Jadi maksudnya kita mendoakan, jangan hanya mendoakan orang yang hidup, tapi kita juga harus mendoakan orang yang mati. Ini salah satu dasar kita mendoakan orang mati, jiwa-jiwanya itu. Selain dari Makabe, 2 Makabe, juga dalam kitab Sirak ya. Cina kan ini kan lagi. Terakhir Bapak Ibu. Oke, boleh. Sebelum ke terakhir, saya kasih sedikit ilustrasi. Kenapa kalau kita berdoa atau sembahyang terhadap makanan tadi nggak ada pengaruhnya? Bapak Ibu masih ingat nggak cerita mengenai Nabi Elia melawan Nabi palsu? Ada yang ingat nggak? Cerita mengenai Nabi Elia melawan Nabi palsu. Melawan apa? Nabi-nabi palsu. Ada yang ingat nggak? Jadi ceritanya begini. Nabi Elia itu menemui Ahab, Raja Ahab. Terus Elia itu dicari-cari, mau dibunuh. Kemudian dia mau bunuh Ahab ini.
Raja Ahab ini. Kemudian dia nemuin, wah pasti mau dibunuh dong. Kemudian Elia ngasih tahu, Ahab, kumpulkan semua nabimu. Ada 450 nabi Baal, nabi dewa-dewa ini. Ditambah lagi 400 nabi Asyera. Nabi Asyera itu nabi yang dikasih makan, digaji oleh kerajaan Isabel. Isabel itu yang membunuh nabi-nabi Tuhan waktu itu. Jadi kumpulkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Berarti total 850. Panggil semua penduduk Israel. Disuruh kumpul ke puncak Gunung Karmel. Ngapain? Nyalain api ya. Betul. Bawa 2 lembu ke sana. Satu untuk 850 nabimu itu, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, dan satu untuk aku. Siapkan kayu bakar maksudnya. Nanti pada pagi hari sampai siang hari, berdoalah sepuasmu, panggillah keras-keras dewa-dewa Baalmu itu, supaya menurunkan api untuk membakar persembahan itu. Terbakar atau enggak? Kalau terbakar berarti berarti dewa Baal itu Tuhan, benar-benar kita harus akui. Tetapi jika tidak, dan aku akan berdoa pada Allahku, dan jika terbakar, ya itulah bukti bahwa kamu itu tersesat. Nah, terus kumpul di Gunung Karmel, rakyat Israel 850 nabi. Dari pagi sampai siang berteriak-teriak, melukai dirinya, sampai berdarah-darah, kesurupan, tapi ya nggak terbakar. Minta api dari langit ya nggak terbakar itu persembahan itu. Setelah waktunya tiba, mulai agak petang, si Elia mengatakan, sekarang giliranku, ambillah air 4 buyung. Satu tempayan itu kurang lebih 2-3 buyung. Jadi 4 buyung itu banyak gitu ya. Ambillah 4 buyung, siram tuh lembu yang mau dikorbankan, yang mau dibakar itu, biar basah. Kan nggak masuk akal kalau basah bisa terbakar. Rakyat disuruh ambil air 4 buyung. Suruh si Elia nyuruh lagi, ambil lagi 4 buyung lagi. Siram kayu bakarnya biar basah. Jadi nggak mungkin kan terbakar. Kemudian ketiga kalinya Elia mengatakan, ambil lagi 4 buyung. Sirami sekitarnya sekalian deh. Sampai membentuk kayak kolam kecil gitu. Kemudian Elia berdoa pada Allah. Dan api turun dari langit membakar habis persembahannya, lembu itu, kayu-kayunya, air yang menggenang seperti parit, kering. Seketika rakyat mengatakan, Tuhan itulah Allah. Itulah Tuhan Allah. Kemudian Elia mengatakan kepada si rakyat ini, bawalah semua nabi itu, 850, ke sungai Kison. Aku akan menyembelih mereka. Jadi bukan ke sungai Yordan ya. Kalau sungai Yordan untuk menghidupkan kan dengan membaptis. Kalau ini sungai Kison untuk menyembelih, mematikan karena percaya pada dewa Baal. Nah itu didoakan dari pagi sampai siang sampai mulutnya jontor itu yang nggak ada apa-apanya. Nggak akan ada pengaruh apapun dari dewa Baal itu kepada lembu yang dibakar itu. Ya nggak terbakar. Tapi dalam satu kalimat si Elia berdoa, ya terbakar. Maka dikatakan tidak ada, Paulus mengatakan tadi, tidak ada berhala di dunia ini. Kamu sampai jontor mau pakai hiu salto ya nggak apa-apa, makan saja. Nah itu dasarnya ya Bapak Ibu. Di perjanjian lama, dari Elia, di perjanjian baru, diulang lagi dengan Paulus yang membuat surat di 1 Korintus. Nah terakhir dari Yesus sendiri, dari Matius 15 ayat 11 sampai 19. 16-nya saya buang juga karena enggak terkait. Dengar dan camkanlah. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Jadi bagaimana najis ya? Karena berakhirnya di septic tank.
ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut, nah ini baru. Itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Kita bisa membunuh dengan kata-kata kita. Kita nggak sadar yang ngucapin. Tapi kita bisa membunuh orang. Nah, kita bisa menyakiti hatinya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, jadi baik dari perjanjian lama, Elia, Bapak Ibu bisa baca kisahnya tadi itu, 1 Raja-Raja berapa tuh? 1 Raja-Raja 18. Ayatnya lupa saya. Panjang. Terus perjanjian baru, Paulus ya, 1 Korintus bab 8 dan bab 10, ayatnya juga panjang. Nah ini ayatnya Matius, perkataan Yesus sendiri. Matius 15, ayat 11 sampai 19. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya lagi mengenai, bolehkah makan? Bolehkah pakai hiu? Boleh pakai hiu. Tapi dalam memegang hiu itu, kita berdoanya kepada Yesus. Koronka atau Bapa kamu atau Salam Maria. Nah itu. Jadi wiruk atau dupa itu juga dipakai kan di gereja. Jadi nggak masalah. Itu inkulturasi. Nah, Yesus sudah mengatakan ini menjadi jelas sekali bagi kita bahwa Katolik itu tidak berdoa menyembah leluhurnya, tetapi kita memperingati, mengenang leluhur. Yang utama justru mendoakannya. Nah, ini yang penting banget. Agar diampuni jika jiwanya sedang di api penyucian. Agar segera diterima oleh Tuhan di surga. Jadi, inilah bentuk kasih kita. Mengasihi jiwa dengan mendoakannya. Baik jiwa yang masih hidup maupun jiwa yang masih mati. Demikian pula jiwa yang masih mati. Jiwa yang orang yang sudah mati. Demikian pula perintah Allah yang keempat. Hormatilah kedua orang tuamu. Tidak ada tulisan hanya pada waktu hidup. Jadi hormatilah kedua orang tamu, baik dalam keadaan hidup maupun setelah mati. Maksudnya setelah mati, doakanlah jiwanya. Jadi sama sebetulnya, ada persamaannya. Kita ambil yang samanya dari sudut pandang Katolik. Kita menghormati orang tua kita, mendoakannya melalui doa terutama wujud saya, supaya segera diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Nah, mungkin ini dulu cukup untuk materinya Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sharing, silahkan, atau mau berdiskusi. Jadi sekali lagi, pesannya adalah makanan itu netral. Makanan itu tidak mengandung dosa. Jadi makanlah saja.